Perjuangan Indonesia untuk membebaskan diri dari Belanda di awal kemerdekaan ditempuh lewat berbagai upaya diplomasi. Salah satu upaya diplomasi yang dilakukan yakni Perjanjian Romroyen. Perjanjian Romroyen juga disebut atau dieja Romroyen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 17 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Roem dan Herman van Rompuy. Latar belakang perundingan Romroyen sebelum perjanjian Romroyen ada perjanjian Linggarjati pada 1946 dan perjanjian Renville pada 1948. Perjanjian Renville merugikan Indonesia. Belanda yang diuntungkan lewat perjanjian itu sendiri pada akhirnya melanggar janji. Pada 1 Desember 1948, Belanda secara sepihak tidak lagi terikat dengan perjanjian Renville. Buntutnya, pada 19 Desember, Belanda menyerang ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Peristiwa ini dikenal sebagai agresi militer Belanda II. Belanda juga menangkap dan menawan Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Muhammad Hatta. Langkah Belanda dikecam dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 4 Januari 1949 memerintahkan Belanda dan Indonesia menghentikan masing-masing operasi militernya. United Nations Commission for Indonesia atau UNCI membawa perwakilan kedua negara ke meja perundingan pada 17 April 1949. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Perjanjian ini sangat alot sehingga memerlukan kehadiran Muhammad Hatta dari Pengangsingan di Bangka. Juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta untuk mempertegas sikapnya terhadap pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, di mana Sultan Hamengkubuwono IX mengatakan Yogyakarta is the Republic Indonesia. Yogyakarta adalah Republik Indonesia. Pada perjanjian ini, delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Roem, sementara delegasi Belanda diwakili Herman van Rompuy. Berikut isi perjanjian Romroyen bagi Indonesia. 1. Memerintahkan pengikut rakyat Indonesia yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. 2. Bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. 3. Turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Perjanjian Romroyen untuk Belanda. Yang pertama, Belanda menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang kedua, menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Yang ketiga, tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia sebelum tanggal 19 Desember 1945 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik Indonesia. Yang keempat, menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Yang kelima, berusaha dengan sungguh-sungguh supaya konferensi meja bundar segera diadakan sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Perjanjian Romroyen. Untuk menindaklanjuti perjanjian Romroyen, pada 22 Juni 1949 diadakan perundingan formal antara Indonesia, Belanda, dan Majelis Permusyawaratan Federal atau BVO di bawah pengawasan Australia. Perundingan itu menghasilkan keputusan yang pertama, pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta dilaksanakan pada 24 Juni 1949. Yang kedua, pasukan Belanda akan ditarik mundur dari Yogyakarta pada 1 Juli 1949. Yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta setelah TNI menguasai keadaan sepenuhnya di daerah itu. Yang keempat, mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang kelima, konferensi
meja bundar diusulkan akan diadakan di Den Haag, Belanda. Yang keenam, Yogyakarta baru sepenuhnya ditinggalkan tentara Belanda pada 29 Juni 1949. Thank you for watching.